Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Rasidi. Kali ini ketemu lagi ya sama sesi belajar konveksi bersama Imran Rasidi. Tonton video ini sampai beres ya. Udah lama ya saya nggak nge-share tentang video konveksi kaos ya. Jadi karena memang kesibukan beberapa hal, dan kayaknya mungkin nanti saya bakalan rutin buat posting tentang konveksi di channel ini ya. Jadi bagi kalian yang baru mampir ke sini, jangan lupa subscribe, like, and share ya kalau misalnya videonya bermanfaat. Jadi kali ini saya mau share tentang kenapa sih Kartun Combat itu menjadi salah satu mungkin banyak dipakai oleh distro atau orang sekarang ini ngomongnya sebagai bahan premium ya. Jadi saya akan ngasih beberapa alasan kenapa Kartun Combat ini layak jadi primadona. Entah itu bagi supplier ataupun konsumen ya. Yang pertama adalah bahan Kartun Combat ini adalah bahan yang cukup terbaik di kalangannya katun. Maksudnya katun itu adalah bahan bakunya kapas. Nah, Combat diprosesnya dengan cara combing. Jadi istilahnya ada penyisiran biar tidak berbulu ya. Ataupun dia tuh mempunyai hand feel yang soft dibandingin sama bahan-bahan yang lainnya. Meskipun ada ya bahan satu lagi yang dari kapas namanya katun kardet. Nah, kardet itu prosesnya carding. Nah, itu beda lagi ya. Nah, biasanya memang sekarang tuh banyak yang banyak yang mencoba membuat kardet itu seakan-akan seperti Combat, padahal tidak ya. Biasanya dia dibikinnya lebih soft. Jadi softenernya ketika di pabriknya itu dikasihnya lebih banyak. Tapi jeleknya susutnya nanti bakal jauh banget dari standar. Nah, yang pertama itu karena Combat sebagai kain untuk kaos yang cukup terbaik ya. Entah itu sifatnya yang menyerap keringat ya, terus nggak panas ya. Jadi biasanya kan ada bahan tuh yang ketika dipakai kaosnya tuh panas. Nah, selain itu juga Combat ini mempunyai beberapa jenis tipe ya. Ada Combat 30S, 24S atau 30S. Jadi memang nilai ini menentukan ketebalannya si katun atau si kainnya. Yang kedua, nah, si Kartun Combat itu banyak dijual di pasaran ya. Jadi kamu bakal mudah mendapatkan bahan ini. Katakanlah mungkin kalian pernah dengar yang namanya katun bambu, katun supima atau US Pima. Itu mungkin hanya beberapa supplier yang punya ya. Karena mungkin marketnya tuh masih sedikit. Beda dengan Combat. Nah, sedangkan Combat itu udah dari lama banget gitu kan. Pasarnya udah terbentuk. Dan para konsumen pun udah cukup senang dengan bahan Combat ini. Jadi kalau misalnya kalian dimanapun ada toko kain, pasti dia menyediakan Kartun Combat. Jadi intinya mah mudah didapatkan lah ya, kenapa jadi primadona yang keduanya. Nah, yang ketiga adalah warnanya yang cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan Kartun Combat, nah warnanya tuh banyak banget. Jadi pilihannya orang-orang misalnya sempat booming yang namanya kaos polosan ya, kaos polosan. Nah, saya juga jual kaos polosan yang di belakang saya ini. Ini memang buat anak ya. Namanya Mansukit. Kalau misalnya kalian berminat buat lihat-lihat jualan saya yang Mansukit ini, kalian bisa cek di Shopee ya. Mansukids pakai S belakangnya. Nah, kebetulan juga ada promo. Jadi kalian bisa dapetin harga yang cukup murah kalau menurut saya. Nah, selain itu warnanya tuh kan karena banyak ya. Jadi orang-orang tuh bisa milih.
katakanlah ada yang seneng kaos polosannya, waktu dulu sih kalau cowok senangnya hitam, putih, navy, abu misti gitu kan. Nah sekarang mungkin berubah nanti, ada warna hazelnut, ada warna merah bata, mungkin warna-warnanya beda-beda ya. Kadang-kadang setiap supplier atau enggak kamu punya toko langganan, namanya tuh unik-unik, padahal sebenarnya di pabriknya warnanya bukan itu, tapi seolah-olah dibikin lebih keren aja gitu. Seperti contohnya warna lilac gitu, sebenarnya kalau bahasa pabriknya itu ungu sedang gitu, ungu sedang, tapi biar lebih keren terus terlihat seperti warna baru, nah itu dibikinlah yang kayak gitu. Seperti coklat susu itu hazelnut gitu kan disebutnya, atau enggak Milo gitu, Coksu, Milo, ya oke lah, no problem lah, itu bahasa marketing ya. Mereka menjual dengan warna-warna yang katakanlah cukup unik lah. Nah, selain itu ya, jadi tiga hal ini yang sebenarnya paling krusial ya. Yang pertama adalah bahannya itu memang bagus. Kedua itu mudah didapatkan. Yang ketiga adalah pilihan warnanya cukup banyak gitu. Jadi ketiga ini yang menyebabkan Katun Kombat ini menjadi primadona atau apa ya? Jadi kalau kalian ngelihat toko kaos itu pasti ngomongnya 100% Katun Kombat gitu kan. 100% Katun Kombat Premium. Nah, di brandingnya seperti itu karena memang ya pertama suppliernya gampang gitu ya. Dapetinnya gampang, bahannya bagus, warnanya banyak, jadi ada pilihan. Mungkin kalau misalnya kalian ada masukan buat misalnya nambahin dari tiga hal yang saya tadi sebutin, boleh ya komen di bawah ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya tentang dunia konveksi, terlebih khususnya kaos ya, sebenarnya saya bisa ngerjain kemeja, celana, topi, pokoknya semua aja, tapi saya lebih expertnya di kaos. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang kaos, silahkan komen di bawah, atau enggak bisa add WhatsApp saya ya. Insya Allah kalau misalnya pertanyaannya gampang, saya bakal jawab. Kalau misalnya memang kalian mau kerjasama, mau bikin kaos, mau sablonnya seperti ini atau kaos polosan, atau enggak kalian pingin jahitnya aja, saya bisa terima ya. Jadi kalau bahasa ya simpelnya sih bahasa ininya maklun atau enggak CMT ya. Oke, paling penjelasan saya tentang Katun Kombat kenapa jadi primadona, 3 alasannya yang tadi ya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.